Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Materi hari ini adalah fungsi kuadrat. Tujuannya kalian nanti bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat yang hasilnya adalah berupa parabola. Banyak dijumpai di sekitar kalian bentuk-bentuk parabola dan juga di kehidupan sehari-hari. Nah, atau kalian bisa melihat paparan berikut ini. Materi grafik fungsi kuadrat. Untuk kompetensi dasar yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran mampu menggambar grafik fungsi kuadrat yang bentuknya adalah parabola. Nah, perhatikan gambar jembatan berikut. Mana yang bentuknya parabola? Nah, jadi ini sebuah jembatan, kemudian ada gambar yang melengkung. Ini sebagai penguat jembatan ataupun penghias jembatan. Inilah yang berbentuk parabola. Kemudian, pada saat kalian olahraga, bermain bola basket, saat melempar bola ke keranjang bola basket, ini juga lintasan bola, ini berbentuk parabola. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk parabola yang kamu jumpai di lingkungan sekitar atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk pada pengertian. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Z sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dengan A, B, C itu anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola simetris. Kemudian, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. 1. Menentukan titik potong terhadap sumbu X. 2. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y. 3. Menentukan sumbu simetri. 4. Menentukan titik puncak. 5. Menentukan titik-titik bantu jika diperlukan. 6. Menggambar grafik. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Z sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, mari kita gambar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Maka nilai Y sama dengan 0. Nah, artinya apa? Titik-titik yang terletak pada sumbu X itu nilai Z ordinatnya itu sama dengan 0. Maka di sini Y kita ganti dengan 0 sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 itu sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Nah, hasil pemfaktorannya X dikurangi 3 kali X ditambah 1 sama dengan 0. Didapat X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Jadi, titik potong terhadap sumbu X adalah 3,0 dan negatif 1,0. Kemudian, yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka nilai X sama dengan 0. Artinya, titik-titik yang terletak pada sumbu Y itu nilai X absis itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan fungsi kuadrat tadi, maka X kita ganti dengan 0, didapat Y sama dengan 0 kuadrat, dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Sehingga di sini Y sama dengan 0 kurangi 0 kurangi 3, akhirnya Y sama dengan negatif 3. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 3. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah
menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama atau simetris kanan kiri. Nah, tentunya itu melalui titik puncak. Nah, mari kita cari sumbu simetri dari persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan E kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Itu koefisien A itu sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 3. Untuk menentukan sumbu simetri itu X sama dengan negatif B per 2A. Sehingga kita dapatkan negatif. Nah, ini ada pertemuan negatif kali negatif. Sehingga akhirnya menjadi positif. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi, sumbu simetri adalah X sama dengan 1. Kemudian kita menentukan titik puncak. Nah, titik puncak itu X, Y. Nah, X itu bisa kita ambilkan dari sumbu simetri. Lah ini sama. Ya, sama. Maka X sama dengan 1. Nah, untuk menentukan Z, maka kita bisa menggunakan substitusi. Sehingga di sini X kita ganti dengan 1. Maka Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3 sama dengan 1 kurangi 2 kurangi 3 sama dengan negatif 4. Jadi, titik puncak adalah 1, negatif 4. Nah, kemudian kita cari titik bantu. Nah, sehingga biar nanti di dalam menggambar grafik fungsi kuadrat itu akan lebih baik dan bisa simetris antara kanan kiri, sehingga kita perlukan titik-titik bantu. Nah, tadi puncaknya ada di 1, negatif 4, sehingga kita ambil titik bantunya itu sebelah kiri dari 1 dan sebelah kanan dari 1, maka kita ambil mulai dari negatif 2. Nah, kita urutkan di sini sampai dengan 4. Nah, untuk mencari Y bagaimana? Kita masukkan dalam persamaan fungsi kuadrat. Jadi, jika X saya ganti negatif 2, maka nilai Y sama dengan 5. Untuk X nilainya negatif 1, Y-nya 0. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan negatif 3. Nah, ini puncaknya tadi, X-nya 1, Y-nya negatif 4. Kemudian untuk X-nya 2, maka nilai Y adalah negatif 3. X-nya 3, maka Y-nya adalah 0. X-nya 4, maka nilai Y-nya sama dengan 5. Nah, di sini bilangannya akan kelihatan ini. Nah, ini puncaknya berarti di kiri dan kanan ini sama. Nah, mari kita tempatkan titik-titik bantu tersebut dalam sumbu koordinat kartesius. Nah, tadi kita punya negatif 2,5. Jadi di sini titiknya. Kemudian negatif 1,0. Kemudian 0, negatif 3. 1, negatif 4. Kemudian 2, negatif 3. 3,0 dan 4,5. Nah, kemudian dari titik ini kita hubungkan, nah maka jadilah parabola. Nah, ini. Kemudian ini garis ini yang putus-putus ini merupakan sumbu simetri, sehingga garis tersebut membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris kanan kiri. Nah, inilah hasil gambar parabola dari persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Mudah-mudahan kalian semua paham. Nah, kemudian dicoba untuk satu soal ini, gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Demikian materi hari ini tentang grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari semuanya kalian bisa paham, dan mohon untuk dikerjakan soal-soal latihan supaya kalian bisa lebih memahami untuk materi grafik fungsi kuadrat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.